Kalau kita belajar mengenal Yesus, maka hasilnya apa? Kita akan dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Pada saat kita mengenal Kristus, maka pikiran kita diperbaharui, dibaharui. Kalau kita tidak mengenal Kristus, maka pikiran kita itu sia-sia. Kita hanya memiliki pikiran yang sia-sia. Kalau orang yang pikir pandai, pikir pintar, tapi sia-sia. Ya. Kalau kita mencoba untuk mengisi kesia-siaan, mengisi kekosongan dengan kepandaian kita, dengan kepintaran kita, kecantikan kita, semuanya itu bisa hilang. Dalam segala sesuatu kita mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lakukan, Mazmur kemudian akan menyatakan, maka kehidupan kita itu bukanlah kehidupan yang sia-sia. Bukanlah kehidupan yang kosong, tapi kehidupan yang penuh. Kenapa? Dipenuhi dengan satu persahabatan dengan Kristus, dipenuhi dengan firman Tuhan dan Roh Kudus yang menerangkan kita tentang firman. Apa bedanya? Perbedaan yang krusial, perbedaan yang penting, ya, yang sangat penting antara belajar tentang Kristus, dan belajar mengenal Kristus. Apa bisa itu berbeda? Oh iya, ada orang-orang yang belajar tentang Kristus, ya, ada orang-orang ateis. Oh, saya tidak usah tunjukkan lagi buku-buku mereka. Ada orang-orang ateis yang belajar tentang Yesus, ada juga sahabat-sahabat kita dari Muslim juga yang mencoba untuk belajar Alkitab, buka tentang Alkitab, tapi bukan untuk mengenal Kristus, mengenal Allah yang ada tertulis dalam Alkitab, tapi mencoba, ini kira-kira ada ayat apa nih yang saya dapat gunakan ini untuk mau bikin pusing orang-orang Kristen mungkin begitu ya. Ada orang-orang yang belajar Alkitab, belajar firman Tuhan itu bukan untuk mengenal Kristus, tapi mencari ayat-ayat yang dapat digunakan untuk serang-serang orang-orang yang percaya atau orang-orang Kristen yang percaya dengan Kristus. Jadi kita bisa, ya, kita tidak mengenal Kristus, tidak mau mengenal Kristus, tidak mau menerima Kristus, tidak mau memiliki satu persahabatan dengan Kristus, walaupun kita belajar tentang Kristus. Oh, oke, bukan hanya orang ateis. Bukan hanya orang ateis. Bukan hanya orang-orang Muslim. Ada bahkan mungkin juga banyak orang, saya sering mendengar bagaimana para rekan pendeta sekalipun, ya, guru-guru teologi sekalipun, guru-guru teologi yang mengajarkan tentang Yesus, tapi mereka kemudian katakan, entah bagaimana, saya mengajarkan tentang Yesus, saya belajar dan mengajar tentang Yesus, tetapi pengenalan pribadi tentang Yesus tidak ada dalam kehidupan saya. Jadi siapa saja, entah orang ateis, entah orang Islam, entah orang Kristen sekalipun, orang Advent, guru Advent sekalipun, dosen Advent, pendeta Advent sekalipun, dapat saja kita belajar tentang Yesus, mengajarkan tentang Yesus, tapi mungkin kita tidak mengenal Kristus. Dijauhkanlah kiranya, ya. Dijauhkanlah kiranya. Kenapa? Karena pada saat kita belajar mengenal Kristus, ada hal yang indah yang dapat kita miliki. Efesus 4 kita sudah pelajari tadi, kita sudah lihat, ya. Tetapi kamu bukan demikian, orang-orang Efesus. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya. Ini sangat signifikan, saya katakan tadi di awal, sangat signifikan. Kenapa? Karena seseorang biasanya itu belajar tentang sesuatu hal. Kita bicara tentang hukum, kita belajar tentang hukum, kita berbicara tentang ketetapan, belajar tentang tata cara, dan lain sebagainya. Atau kita bicara tentang perilaku, ya, bagaimana mematuhi Tuhan, berbuat baik, dan lain sebagainya. Tetapi di zaman dahulu itu jarang sekali orang itu belajar tentang seseorang. Jarang belajar. Mungkin sekarang oke, kita sudah bisa, ya, autobiografi, ya, kita belajar autobiografi. Tapi itu pun jarang. Saya nggak tahu ada fak-fak di universitas itu kira-kira ada enggak mata kuliah yang khusus belajar tentang Soekarno atau Hatta. Jarang mungkin kita belajar tentang seseorang begitu di mata pendidikan kita, ya. Jadi, tapi di sini kita lihat bagaimana pertama-tama yang diajarkan atau dinyatakan dalam Efesus 4 ayat 20 adalah belajar tentang Kristus. Belajar Kristus atau mengenal Kristus, belajar tentang seseorang, ya. Belajar dalam arti ini artinya kita memiliki satu hubungan pribadi yang dalam dan dekat dengan Kristus. Hubungan pribadi yang dalam dan dekat dengan Kristus. Itulah sebabnya juga, ini tadi kita baca Efesus, itulah kerinduan Paulus. Filipi 3 ayat 10 dia katakan, yang ku kehendaki, ini Rasul Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Itu dia. Rasul Paulus dia juga seorang pelajar. Dia juga mengajar. Dia seorang rasul. Dia itu juga apa? Yang belajar firman Tuhan. Dia juga seorang rasul. Ya, dia pada saat dia berjalan bersama-sama dengan
dengan penulis kitab Lukas dan juga kitab Kisah Rasul, yaitu si Dr. Lukas sendiri. Dia belajar tentang Yesus. Dia belajar. Tapi bagi dia itu belum yang utama. Belum yang utama bagi Paulus. Yang ku kehendaki, Rasul Paulus katakan, ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi, bukan aku memiliki pemahaman yang lebih, tapi aku menjadi apa? Aku menjadi behavior, tindakan, kehidupan, tingkah laku, bukan pengetahuan, tapi tingkah lakuku serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi dia belajar semua. Rasul Paulus, dia belajar tentang Yesus. Betul. Dia mempelajari apa yang dituliskan tentang kita. Jadi dia belajar tentang Yesus dari apa yang mungkin Lukas, karena dia sering berjalan dengan Lukas ya. Apa yang Lukas katakan tentang Yesus, ajaran-ajaran Yesus. Dia belajar. Ya, walaupun waktu itu kitab Injil belum ditulis, tapi secara lisan sudah tertulis. Ya, kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu sudah tertulis, belum tertulis mungkin saat itu, tapi sudah secara lisan diucapkan oleh murid-murid Yesus atau rasul-rasul lainnya. Rasul Paulus dengar. Jadi dia belajar dari semuanya itu, tapi tujuan utama dari belajar tentang Yesus adalah supaya dia mengenal Yesus, supaya ada perubahan dalam kehidupannya. Ada hasil mengenal Yesus itu ada ya. Supaya apa? Kenapa ini penting sekali? Kalau kita belajar mengenal Yesus, maka hasilnya apa? Kita akan dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 20. Jadi poinnya, hasil mengenal Kristus artinya apa? Bagaimana? Pada saat kita mengenal Kristus, maka pikiran kita dibaharui. Kalau kita tidak mengenal Kristus, maka pikiran kita itu sia-sia. Kita hanya memiliki pikiran yang sia-sia. Kalau orang yang pikir pandai, pikir pintar, tapi sia-sia. Ya, sia-sia. Ya, saya dengar ada satu orang yang berkhotbah tentang Stephen Hawking. Saya tidak buat sini tulis Stephen Hawking, seorang ilmuwan yang ateis, ya, ilmuwan, dan dia menulis satu buku Theory of Everything, teori dari segala sesuatu, mencoba untuk menjawab segala sesuatu. Dia sangat anti Allah atau sangat anti adanya Allah karena dia seorang ateis. Tetapi dia akhir menurut khotbah ini yang saya dengar, di akhir daripada buku Theory of Everything, dia katakan bahwa seluruh dunia, apa yang terjadi dalam dunia kita, baik komposisi daripada oksigen dan lain sebagainya yang ada dalam dunia, dan juga jarak antara bumi dan matahari secara fisika dan lain sebagainya, itu dia katakan, menurut Stephen Hawking, dia katakan itu adalah memang diperuntukkan bagi adanya kehidupan manusia di dalam bumi ini. Jadi dengan kata lain, itu semuanya itu sangat sempurna agar ada kehidupan manusia yang dapat hidup dalam bumi kita ini. Nah, tapi dia menolak Tuhan yang ciptakan itu. Jadi inilah ya orang yang pintar, orang yang dianggap paling pintar mungkin ya. Setelah Albert Einstein mungkin ada yang pikir Stephen Hawking pintar, tapi pikirannya apa? Sia-sia karena dia tidak mengenal Kristus. Itulah sebabnya dalam Efesus 4 ayat 17, ya itulah Rasul Paulus. Ini kita sudah baca sudah sampai 24 ya. Tapi ayat 17 katakan apa? Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Tidak mengenal Kristus, pikiran kita apa? Sia-sia, pikirannya sia-sia. Kata sia-sia dari kata mataites artinya kosong. Artinya kesia-siaan itu pikiran kita itu sebenarnya kita pikir kita isi dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan yang dunia tawarkan. Stephen Hawking miliki semua, tapi sebenarnya itu kosong. Ketidaknyataan itu apa teori-teori of everything mereka pikirkan itu tidak nyata, tidak ada, ketiadaan tujuan, ketiadaan ketidakefektifan, ketidakstabilan atau kelemahan. Itulah mataiotes itulah kesia-siaan ataupun kekosongan. Itulah sebabnya Roma 1 ayat 21 katakan apa? Orang-orang ini yang pikirannya sia-sia, yang pikir mereka pintar dalam segala sesuatu, tapi mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Mereka tolak, mereka ateis. Apa yang terjadi? Pikiran mereka menjadi sia-sia. Dan hati mereka yang bodoh itu menjadi gelap. Kenapa? Karena di luar Allah, hanya ada kesia-siaan dan kekosongan. Di luar Allah. Itulah sebabnya. Gitu ya. Efesus 4
ayat 18-9 juga katakan, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah pada saat kita tidak mengenal Kristus, tidak berada di luar Allah, apa yang terjadi? Perasaan kita tumpul, ya, perasaan mereka telah tumpul, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nanti saya akan tuntun kita. Kenapa saya menuntun kita untuk membaca ini ya? Pada saat pikiran kita kosong, pikiran kita itu kita sia-sia, kita coba isi. Dan kita isi dengan apa? Segala hawa nafsu dan mengerjakan segala sesuatu keserakahan, entah itu ilmu pengetahuan, itu kesenangan dunia, apapun kita serakah untuk mengisi kesia-siaan atau kekosongan tersebut. Jadi kita isi. Jadi seperti orang yang kosong. Ya, kita sudah pernah singgung ini ya. Kenapa orang harus bagaimana cara orang mengisi kekosongan hidup mereka? Oh, mengisi kekosongan itu kalau mereka apa? Bisa menyombongkan kepemilikan mereka. Oh, saya punya ini, saya punya itu ya. Saya belanja ini ya. Saya punya tas mewah, saya punya mobil mewah, saya punya ini. Itu kalau menurut psikologi katanya itu untuk mengisi apa? Kekosongan ya. Kekosongan ya. Mengisi kesia-siaan, mengisi kekosongan. Kita serakah dengan segala macam kecemaran ya, dengan masalah. Nah, kata serakah kembali pelajaran kita ya. Kata serakah atau greed atau ketamakan ini, keinginan ini, dari kata pleonexia. Dan kata pleonexia, serakah ini, itu juga kata yang sama yang Yesus ungkapkan. Kata yang sama, pleonexia ini, Yesus katakan itu dalam Lukas 12 ayat 5. Berjaga-jagalah, Yesus katakan. Waspadalah terhadap segala ketamakan, segala keserakahan, segala pleonexia. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah pendidikannya, berlimpah-limpah posisinya, berlimpah-limpah hartanya, dan lain sebagainya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Kalau kita mencoba untuk mengisi kesia-siaan, mengisi kekosongan dengan kepandaian kita, dengan kepintaran kita, kecantikan kita, semuanya itu bisa hilang ya. Yesus bicara seorang berlimpah-limpah hartanya itu bisa ngengat dan karat, bisa kasih habis semua. Ya, punya uang yang banyak, tiba-tiba bangkrut, bisa. Stock market jatuh, dan lain sebagainya. Rumah terbakar seperti di Hawaii. Semua bisa habis. Semua apa yang kita miliki. Posisi kita, oh dulu saya seorang dosen di sini dan situ. Tapi kemudian saya bisa menjadi seorang yang tidak punya pekerjaan. Ya. Kita mencoba untuk mengisi kekosongan hidup dengan apa? Dengan gelar kita. Kalau saya tidak disebut sebagai Dr. Stephen Rantum, maka itu orang itu salah itu ya, nggak nyebut nama saya dengan doktor dan lain sebagainya. Itu kita coba untuk mengisi kekosongan, ketamakan. Tapi semuanya sia-sia. Nah, kata sia-sia ini juga muncul dalam Pengkhotbah 1. Buku kita Pengkhotbah, bukan hanya Pengkhotbah 1 ya. Pengkhotbah 1 ayat 14 misalnya. Pengkhotbah, Raja Salomo yang punya segala sesuatu, apa yang dia tidak punya? Harta, posisi, kedudukan, istri yang banyak, gundik-gundik yang banyak. Tapi dia katakan apa? Di luar Tuhan apa yang dia katakan? Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Di luar Tuhan sia-sia. Dan usaha menjaring angin. Usaha menjaring angin. Bayangkan, kalau kita lihat ya, negara-negara barat di dunia saat ini. Negara-negara barat itu punya segala sesuatu. Tapi coba lihat, ya, mayoritas orang-orang, populasi orang-orang di dalam dunia yang berpikir bahwa keadaan dunia kita tidak semakin menjadi lebih baik adalah orang-orang yang apa? Yang berada di negara barat. Orang-orang di negara-negara yang miskin itu, kehidupan kami sudah lebih bagus nih kayaknya. Tapi orang-orang di negara-negara barat seperti ya, paling tinggi, Sweden, ya, hanya 10%, artinya lebih daripada itu yang nggak tahu, ataupun mereka katakan bahwa dunia itu tidak semakin baik. Hanya 10% yang bilang dunia itu semakin baik. Denmark cuma 8%, Finland, Amerika saja cuma 6% orang yang bilang, oh, dunia atau keadaan kita dalam dunia sudah cukup baik. Dengan katanya sudah cukup puas dengan apa yang terjadi, dengan pencapaian-pencapaian umat manusia. Cukup puas, hanya 6%. Orang Prancis, Australia cuma 3%. Ya. Orang Inggris dan Jerman hanya 4% yang puas kurang lebih. Yang lainnya katakan dunia ini tidak menjadi semakin baik. Apa saja yang mengisi kekosongan? Wah, di Amerika pikir bagaimana sekarang, saya katakan dengan istri saya, bagaimana orang-orang di Amerika itu hari Sabat atau hari Minggu, waduh jarang, gereja itu semakin kosong. Banyak di New Jersey ini gereja-gereja itu yang sekarang menjadi kuil-kuil orang Hindu ya, yang masih lebih setia untuk beribadah daripada orang Kristen. Gereja dijual, saudara. Ya, dijadikan bar. Seperti dulunya saya pikir hanya di Eropa itu. Gereja-gereja itu jadi bar dan lain sebagainya. Di Amerika sudah mulai. Ya.
Di Amerika sudah banyak. Jadi kenapa? Orang-orang sudah mencoba untuk mencari kesenangan hari Minggu diisi untuk apa? Untuk kepelesiran dan lain sebagainya. Tapi pada saat yang bersamaan, adakah mereka menemukan kebahagiaan ataupun mengisi kekosongan, menghilangkan kesia-siaan? Mereka mendapati bahwa keadaan tidak semakin baik. Khususnya misalnya, bayangkan orang Amerika ini yang sudah semakin menjadi bebas seperti orang-orang Eropa dan lain sebagainya. Tapi banyak yang katakan bahwa nilai-nilai moral sudah semakin menurun. Artinya, coba bayangkan, pengetahuan bertambah, kesehatan, teknologi, dan lain sebagainya itu bertambah, kita sudah pelajari kemajuan-kemajuan dunia. Tapi tetap saja mereka melihat bagaimana ada kemerosotan moral. Kenapa? Harus ada kemerosotan moral. Karena pengenalan akan Allah tidak ada lagi. Bukan hanya di Amerika, saudara. Di Indonesia. Ini dari Kompas, majalah Kompas. Degradasi moralitas dan tantangan pendidikan Indonesia. Bagaimana menciptakan anak-anak yang apa dikatakan ya, yang bisa memiliki nilai moral. Sejumlah yang kita baca sedikit ya, sejumlah pemberitaan yang mengentak nalar kesadaran membuat kita mengelus dada. Aduh kasihan anak-anak kita masih SMP, masih SMA, dikasih orang tuanya cellphone dan lain sebagainya. Tapi cellphone-nya itu bukannya untuk telepon orang tua supaya komunikasi dengan orang tua bagus dengan video call. Tapi dia buat apa? Gambar diri mereka yang sedang dalam keadaan telanjang dan lain sebagainya untuk taruh di internet dan lain sebagainya. Kita mengelus dada. Ya. Kita mengelus dada. Mewacanakan pendidikan moral kembali saat ini bisa menjadi satu oase kegersangan sosial dan degradasi moralitas dan karakter bangsa. Jadi mengerikan sekali. Teknologi semakin maju. Ya, teknologi semakin maju. Tetapi moralitas semakin menurun. Mungkin ada yang katakan, enggak juga sih, ternyata itu satu ilusi, pernyataan bahwa keadaan moral sekarang ini bobrok, keadaan moral sekarang itu bobrok, itu enggak benar. Zaman dulu sudah ada bobrok juga. Ya betul, ya betul. Saya tertarik juga satu artikel yang ditulis di Kompas, katakan membongkar ilusi semakin merosotnya moral manusia. Jadi artikel ini di Kompas juga, ya, menyatakan bahwa sesungguhnya dari zaman-zaman dulu juga moralitas itu mengerikan. Ya, di zamannya orang Romawi, zaman Rasul Paulus itu kemerosotan moral itu begitu hebat. Dan dari waktu ke waktu selalu saja ada laporan demi laporan demi laporan, ya, tulisan-tulisan sejarah dari waktu ke waktu tentang merosotnya nilai moral manusia. Jadi, coba kita lihat. Kenapa kalau demikian? Apakah artikel ini katakan ya kemungkinan besar ada yang mencoba untuk apa ya, menolak satu pandangan bahwa moral sedang merosot. Dia katakan, mungkin moral kita saat ini semakin baik, semakin membaik. Nah, mari kita lihat, kenapa suatu saat dikatakan Roma, ya, pada mulanya Romawi itu meninggikan moralitas. Makanya humanity itu, kata humanity itu muncul itu karena ada disiplin moralitas, ya. Orang Romawi itu bangga karena mereka itu yang beradab. Mereka beradab, orang Romawi. Mereka lebih beradab daripada orang Inggris. Di zaman Rasul Paulus, orang Romawi itu yang paling beradab, ya, bercivilized. Orang-orang Swedia, orang-orang di Skandinavia, di Inggris, itu yang dianggap biadab mereka. Bukan beradab, tapi biadab. Kenapa? Sekarang apa? Kita lihat kenapa itu sekarang semakin apa? Berubah dari orang yang tadinya apa? Tadinya yang beradab jadi biadab dan lain sebagainya. Kalau kita lihat, ini terjadi oleh sebab adanya apa? Ada reaksi terhadap satu aksi. Nah, kita sering mendengar tentang tadi Hegel, ya, George Friedrich Hegel, dia berbicara tentang kalau ada satu pikiran, maka ada orang lain akan menentang pikiran Anda tersebut. Jadi ada satu pikiran tesis, ada yang menentang pemikiran tersebut, ada yang menentang tesis tersebut. Lalu dari pertentangan tersebut menghasilkan sintesis, menghasilkan satu hal yang apa? Menggabungkan antara yang kedua pertentangan ini, dari tesis, antitesis, anti daripada tesis ini menjadi sintesis, dan sintesis itu kemudian menjadi satu tesis yang baru. Nah, artinya begini, ada kebobrokan moral dari ada kebobrokan moral dari orang-orang, misalnya di orang-orang barbarik di Skandinavia, ya. Lalu kemudian ada orang-orang yang sudah melihat kebudayaan Roma, ini kita ini barbarik, mari kita jadi lebih sopan lah sedikit, ya. Jadi akhirnya orang-orang barbarik ini kemudian apa? Bergeser nilainya, mencoba untuk menjadi apa? Beradab. Jadi biadab menjadi
beradab. Tetapi lama-lama juga yang sudah beradab ini ada lagi menentang, aduh nggak enak, nggak nyaman, kehidupan beradab itu nggak enak. Kita maunya hidup yang bebas. Jadi itulah, dengan kata lain sering terjadi perputaran, oke? Perputaran, pergerakan dari keberadaban menjadi ketidakberadaban, beradab menjadi biadab, dari biadab orang tentang lagi itu menjadi apa? Beradab, jadi terus berputar. Dari baik, tidak baik, kemudian baik. Nah, seperti sekarang, ya pendidikan anak-anak kita zaman kita dulu suka dihajar mungkin oleh orang-orang tua kita dengan keras gitu ya. Lalu kemudian generasi kita, aduh kita nggak tega bikin begitu ke anak-anak kita. Kita ringankan anak-anak kita. Akhirnya anak-anak kita itu jadi manja. Lalu mereka sendiri anak-anak itu akan bilang, aduh ini satu konsep yang salah. Kita harus keras lagi. Nah, jadi keras, tidak keras itu seringkali terulang-ulang ya. Terulang-ulang karena adanya tesis, antitesis, sintesis, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya inilah pembahasan dari orang-orang yang katakan bagaimana itu satu perputaran. Jadi satu kebudayaan yang keras atau biadab tidak beradab, biadab beradab, dan lain sebagainya. Itu adalah satu perputaran, tapi coba kita lihat pada saat ini semakin menjadi lebih hebat. Ya, pada saat ini mungkin, seperti saya sering katakan, 50 tahun lalu, bukan 50 tahun lalu, tahun 90 kurang lebih berapa, ya 30-an tahun lalu. Oh, orang-orang di Amerika ini terus terang, di Amerika ini waduh sangat-sangat saling menghormati, sangat sopan dan lain sebagainya. Tapi itu nilai penghormatan itu semakin tergeser, Saudara. Semakin tergeser. Sehingga tidak heran kita melihat bagaimana statistik membuktikan bahwa keadaan moral kita itu bukan tidak lebih baik, memang betul-betul sudah semakin merosot. Semakin merosot. Orang-orang misalnya 20 tahun lalu, tahun 80-an, mungkin jarang ada penembakan di sekolah. Tapi sekarang itu penembakan di sekolah itu semakin apa? Semakin meningkat. Semakin meningkat. Itu bukan hanya di Amerika sehubungan dengan moralitas yang menurun. Ya. Korupsi di Indonesia. Korupsi di tahun 2012 datanya itu. 2012 itu nggak banyak. Tapi dari waktu ke waktu itu semakin meningkat. Kecuali tahun 2020. Orang semua di pandemik, jadi nggak ada yang bisa atur-aturan untuk korupsi. 2020-2021. Korupsi di Indonesia itu sekarang ini trennya itu meningkat. Trennya itu betul-betul apa? Meningkat. Kenapa? Karena orang sudah bosan untuk apa? Untuk tidak korupsi. Adalah nggak nyaman kita tidak korupsi. Kita lebih enak kalau korupsi. Jadi akhirnya masyarakat yang tadinya menghalau atau menghindar dari korupsi, ya tenggang rasa, akhirnya apa? Masing-masing kita lah. Kita bikin sendirilah untuk keuntungan kita. Itulah sebabnya saya tetap percaya. Dan berdasarkan Alkitab firman Tuhan bahwa dunia kita sedang berada dalam satu putaran di mana kemerosotan moral itu semakin meningkat. Sejarah membuktikan bagaimana kemerosotan demi kemerosotan itu apa? Terputar-putar ya. Ada skalanya sudah jadi baik sedikit, tapi sekarang sudah semakin hebat. Sudah semakin hebat. Dan tidak heran yang tadi Hegel, yang kemukakan tentang tesis, antitesis dan sintesis, dia juga katakan we learn from the history. Kita telah belajar dari sejarah. Yang kita belajar dari sejarah adalah bahwa kita tidak belajar dari sejarah. Kita tidak pernah belajar. Kita tidak bisa melihat bahwa itu hasil-hasil yang buruk sudah terjadi di Jerman di Perang Dunia Kedua. Tapi orang sekarang bisa melihat bagaimana nasionalisme dan hal-hal lain itu kembali terulang. Dan dapat menjadi masalah di masa depan. History repeat itself. Sejarah selalu dikatakan apa? Mengulang. Sejarah berulang dengan sendirinya. Karena tidak ada orang yang mendengarkan pertama kali. Mari kita lihat di dalam Alkitab sekarang. Oke? Dalam Alkitab betul saudara. Ada kemerosotan moral yang sangat hebat. Sangat hebat. Ya. Lalu kemudian kemerosotan moral itu kemudian mungkin ya sudah diperbaiki sedikit. Tapi kemudian akan terulang lagi dengan lebih hebat menjelang kedatangan Yesus. Itulah sebabnya Matius 24 ayat 37 sampai 39 katakan apa? Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Artinya begini, ayat ini bukan berbicara kita makan dan minum, artinya orang-orang jadi gelojo. Enggak, ini bukan bicara tentang gelojo. Kawin dan mengawinkan ini bukan bicara tentang homoseksualitas dan lain sebagainya. Itu artinya orang itu orang tidak tahu bahwa ini keadaannya sudah sangat apa? Kritis. Tidak mendengarkan khotbah daripada Nuh. Mereka pikir aman-aman saja ya. Mereka
Life as usual. Hidup seperti tidak akan ada apa-apa. Normal-normal saja. Seperti itu ya. Orang yang nggak takut apa-apa, dia kan akan apa? Makan dan minum biasa. Tapi kalau orang yang kecemasan, wah dia nggak akan pernah sempat makan minum. Dia akan lari atau kabur atau buat sesuatu, nggak sempat makan atau tapi orang dikawin dan mengawinkan, artinya masih ada upacara, masih ada pesta-pesta kawin yang dilaksanakan. Artinya kehidupan itu dianggap normal, walaupun Nuh sudah berkhotbah menyatakan, bertobat, masuk ke dalam bahtera. Nggak mau mereka ikut pesta aja daripada masuk ke bahteranya Nuh. Kotor, banyak binatang dalamnya dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak tahu, dalam arti, saya garis bawahi mereka tidak tahu, sebenarnya mereka tidak mau tahu khotbahnya Nuh. Jadi dengan kata lain, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan bahwa keadaan moral ini akan semakin merosot. Nanti kita akan lihat. Firman Tuhan sudah menyatakan apa yang akan terjadi menjelang kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus. Tapi banyak orang dalam dunia saat ini, ngapain dengar omongan netarantung atau firman Tuhan itu, nggak usah kita dengerin. Normal-normal aja, ya udah hidup seperti biasa aja. Cari kita posisi, cari kita harta, cari ini. Nggak mau bertobat kita, hidup biasa aja. Ya, hidup biasa aja. Kita nggak mau tahu firman Tuhan dan sebagainya. Ya, itulah yang terjadi. Itu yang terjadi di zaman Nuh. Ya, mereka normal dalam keberdosaan mereka. Hidup terus-menerus normal dalam keberdosaan mereka. Sehingga Kejadian 6 ayat 5, Tuhan katakan, dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nggak ada takut akan Tuhan. Nggak mau mengenal Tuhan. Nggak mau mengenal Tuhan. Kejahatan semata-mata. Ayat 11-12, Kejadian 6 ayat 11-12. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Ini bukan bicara tentang orang dalam dunia saja, tapi bumi itu sendiri, alam itu sendiri. Ya. Dengan kata lain, bukan hanya global warming, ya, global warming atau apalah ya, extreme weather dan lain sebagainya itu bukan hanya terjadi sekarang. Ya, hurricane yang besar dan lain sebagainya itu bukan hanya dengan kata lain ya. Tapi dunia rusak itu sudah juga terjadi di zamannya Nuh, saudara ya. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah bumi itu apa? Rusak benar. Sebabnya apa? Kenapa bumi rusak? Ya, kenapa bumi rusak? Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Seperti sekarang. Orang nggak peduli, pengen potong aja. Yang penting ada pengusaha-pengusaha yang berkong kali kong dengan pemerintah yang dapat dikasih uang dan sebagainya. Tebang-tebanglah semua pohon-pohon di Kalimantan, pohon-pohon yang ada di Brazil dan lain sebagainya. Ya. Yang penting kan itu untuk saya, keuntungannya untuk saya. Nggak peduli tentang bumi kita ini. Rusak benar. Karena apa? Manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Dan itu terulang. Firman Tuhan tadi kita sudah baca Matius 24. Terulang. Dan diulang kembali. Mari kita baca dari 2 Timotius 3 ayat 1-4. Ketahuilah bahwa pada masa hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu kalau kita baca dalam Matius 8 ayat 28, kata yang sama. Masa yang berbahaya. Artinya sukar itu artinya berbahaya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Serakah, seperti kitab Efesus katakan, serakah dengan kecemaran mereka. Ya, serakah dengan kecemaran mereka. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ingat, ini bukan saya bilang, firman Tuhan yang bilang. Ya. Terus sebabnya Nuh, ada umat-umat Tuhan yang akan memberitakan tentang peristiwa di zaman Nuh, dan juga pada saat ini, ya, firman Tuhan berbicara tentang untuk zaman sekarang ini, three angel message, pekabaran malaikat yang pertama, takutlah akan Allah, sembahlah Dia, karena manusia tidak mau lagi menyembah Allah. Tapi bagi yang menyembah Allah, seperti Nuh, Kejadian 6 ayat 8-9 katakan, tetapi Nuh mendapat hadiah, dia dapat hadiah dari Tuhan. Itu bukan karena dia hebat, bukan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan.
Inilah riwayat Nuh. Nuh seorang yang benar. Dia benar, tidak bercela di antara orang sesamanya, sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Itulah sebabnya Rasul Paulus kepada umat-umat Tuhan di Efesus katakan, mengenal Yesus. Kamu telah mengenal Yesus. Kenapa? Karena mengenal Yesus itu sama dengan bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah artinya walk with God, berjalan dengan Allah. Mengenal atau hidup dalam penurutan firman Allah. Hidup dalam penurutan firman Allah. Itulah sebabnya. Itulah banyak orang umat manusia ini nggak mau bicara, waduh, alergi dengan kata menurut hukum. Waduh, itu orang Advent yang terus-terusan tuh ngomong tentang hukum, penurutan. Tapi firman Tuhan itu mengajak kita semua untuk apa? Meneladani kehidupan Yesus, meneladani ajaran Yesus. Ibrani 11 ayat 7 katakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dia nggak tahu, hujannya belum pernah turun saat itu. Tapi dengan taat, dengan penurutan, ia mempersiapkan bahtera. Puji Tuhan, saudara. Rasul Paulus dalam kitab Efesus mengajak umat-umat Tuhan untuk mengenal Yesus. Dan mengenal ajaran Yesus. Dan menghidupkan ajaran Yesus. Itulah sebabnya pemazmur sudah menyatakan kepada kita semua, berbahagialah orang yang tidak berjalan. Kata berjalan menghidupkan atau melakukan ya. Berbahagialah orang yang tidak berlaku menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri, artinya berdiri itu mengadopsi, kita terima. Jadi kita bukan hanya kita coba satu kali, kita coba untuk berjalan menghidupkan, lalu kemudian kita terima, ya, dan kemudian kita terima. Itu progresif, dia semakin meningkat. Tadi cuma satu kali kita buat, tapi kemudian kita terima, lalu kemudian apa? Kemudian kita duduk, ya, berjalan, berdiri, dan duduk. Ya. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri artinya menerima jalan kehidupan orang berdosa, dan yang tidak duduk artinya menjadi sama-sama sederajat dengan orang fasik. Ya, kita melakukan, kita menerima perbuatan mereka dan menjadi sama dengan mereka, duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang Paulus katakan. Kita mengenal Yesus. Secara pribadi, adakah kita berbicara dengan Yesus? Adakah kita berbicara seakan-akan kita berbicara dengan sahabat kita? Adakah kita juga pada saat yang bersamaan terus mempelajari firman-Nya, merenungkan firman Tuhan? Merenungkan, bukan hanya kita harus baca, tapi kita merenung-renungkan sambil kita bawa kendaraan, sambil kita mungkin bekerja. Kira-kira pada saat ada orang berkelahi marah-marah, kita mungkin berpikir, apa kira-kira yang dapat saya lakukan ya dengan pertolongan Tuhan untuk dapat membantu dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain, dalam segala sesuatu kita mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lakukan, Mazmur kemudian akan menyatakan, maka kehidupan kita itu bukanlah kehidupan yang sia-sia. Bukanlah kehidupan yang kosong, tapi kehidupan yang penuh. Kenapa? Dipenuhi dengan satu persahabatan dengan Kristus. Dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang menerangkan kita tentang firman Tuhan. Kiranya ini dapat menjadi perenungan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.